Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adaria Anggreni, NIM 70200119044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dasar gizi Kesmas, dalam hal ini yaitu air dan mineral. Baik, materi yang pertama yaitu air. Jadi, air itu terdiri dari 35 sampai 45 liter dalam tubuh atau 60% dari berat badan. Kemudian, pengklasifikasian air ada dua, yaitu 2/3 di intrasolar dan sepertiganya itu di ekstrasolar. Fungsi dari air yaitu sebagai pelarut senyawa ionik, sebagai pelarut senyawa organik, kemudian menjaga kestabilan kerja sel, kemudian menjaga keberlangsungan fungsi organ. Kemudian apabila akibat dari kelebihan air, maka akan mengalami pembengkakan, kemudian kram, kemudian pembengkakan pada otak yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan kematian. Kemudian akibat dari kekurangan air dibedakan menjadi 3. Yang pertama, 1-5% berat badan, maka dia akan mengalami gejala seperti haus, kemudian dia akan mudah marah, kemudian selera makan yang tidak ada, dan lainnya. Kemudian 6-10% berat badan, maka dia akan mengalami sakit kepala, pusing, dia akan mengalami kesemutan, dan lainnya. Kemudian 11-12%, maka dia akan mengalami pembengkakan pada lidah, kemudian tidak mampu menelan, kemudian tuli, kemudian penglihatan yang terganggu, dan lainnya. Seseorang hanya dapat bertahan hidup tanpa minum atau tanpa air 2-5 hari. Kemudian sumber air. Sumber air ini dapat diperoleh selain dari minuman itu sendiri atau selain dari air itu sendiri, misalnya pada makanan berat ataupun makanan ringan, yaitu makanan kering ataupun makanan basah. Kemudian kecukupan air. Kecukupan air ini seseorang itu membutuhkan 1.200 sampai 2.600 ml air. Kemudian selanjutnya yaitu tentang mineral makro dan mineral mikro. Yang pertama yaitu mineral makro, yaitu di sini adalah kalsium. Selanjutnya yaitu fungsi fisiologis dari kalsium. Jadi komponen struktur kalsium, tulang dan gigi berperan dalam proses seluler, kemudian kontraksi, kemudian pembekuan darah dan aktivitas enzim. Kemudian tulang dan gigi ini memiliki 99% kalsium dan 1%-nya itu ada di intra dan ekstra fluida yang terdiri dari ekstraseluler organel. Kemudian kofaktor enzim. Kofaktor enzim itu terdiri dari adenilatif, kemudian silase, kemudian kinase, kemudian protein kinase, dan lainnya. Kemudian gejala apabila kekurangan kalsium. Gejala yang dirasakan apabila kekurangan kalsium itu akan berakibat atau akan mengakibatkan osteoporosis, kemudian tetanus, dan lainnya. Kemudian lanjut, apabila seseorang kelebihan kalsium, maka dia akan mengalami gagal ginjal, kemudian dia akan mengalami atau meningkatkan resiko batu ginjal. Kemudian sumber makanan. Sumber makanan dari kalsium ini bisa diperoleh dari susu, keju, es krim, yogurt, kemudian ada macam-macam produk laut, misalnya salmon, tuna, dan lainnya. Kemudian AKG.
AKG dari kalsium ini berkisar 1000 sampai 1200 mg. Kemudian selanjutnya yaitu klorida. Klorida ini memiliki fungsi fisiologis yaitu anion primer mempertahankan pH keseimbangan, kemudian aktivasi enzim, kemudian dia itu juga sebagai komponen lambung asam hidroklorik. Yang kemudian klorida adalah anion yang paling banyak diperoleh di cairan intrasolar maupun cairan ekstrasolar. Kemudian kofaktor dari enzim ini tidak ada. Dan selanjutnya gejala kekurangan klorida. Gejala yang dirasakan pada bayi yaitu hilangnya nafsu makan, kemudian kegagalan untuk berkembang, kemudian kelemahan, kelesuhan, asidosis metabolik, dan lainnya. Kemudian apabila gejala kelebihannya itu tidak ada dan sumber makanan dari klorida ini dapat diperoleh di garam meja, makanan laut, susu, daging, dan telur. Kemudian lanjut ke mineral makro selanjutnya yaitu fosforus. Adapun fungsi dari fisiologis dari fosforus ini yaitu komponen struktural tulang gigi, sel, membran, fosfolipid, asam nukleat, nukleotida, koenzim, ATP, ADP, kemudian transfat fosfat dalam sistem sel dan mengatur pH. Kemudian kofaktor enzim. Kofaktor enzim dari fosfor ini adalah aktif pada banyak enzim pada phosphorylation dan dephosphorylation. Kemudian gejala apabila kekurangan fosforus, maka dia tuh akan merasakan neuromuskuloskeletal, kemudian dia hematologi dan manifestasi jantung, rachitis, kemudian osteomalacia. Kemudian gejala apabila dia kelebihan fosforus, maka dia akan mengalami toksisitas dari fosfor jarang terjadi. Toksisitas fosfor ditandai terutama oleh hiposalsemia dan tetanus. Kemudian lanjut sumber makanan. Jadi fosforus ini dapat diperoleh pada makanan seperti daging, unggas, ikan, kemudian telur, produk-produk susu, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Kemudian RDA dari fosforus ini yaitu 700 sampai 1200 mg. Kemudian lanjut ke mineral makro lainnya yaitu magnesium. Adapun fungsi fisiologis dari magnesium yaitu komponen tulang, peran dalam transmisi impuls saraf, kemudian sintesis protein, kemudian enzim kofaktor. Kofaktor enzim yaitu hidrolisis dan transfer kelompok fosfat oleh fosfokinase. Kemudian gejala apabila kekurangan magnesium. Apabila seseorang kekurangan magnesium, maka itu akan mengakibatkan kelemahan otot, tetanus, neuromuscular hyperexcitability, dan lainnya. Kemudian apabila dia kekurangan magnesium, maka terjadi pada gangguan fungsi ginjal karena fungsi ginjal yang normal dapat mengeluarkan magnesium dengan cepat. Kemudian penglihatan ganda, ucapan kabur, lemah, mual, kemudian depresi, lumpuh, dan lainnya. Kemudian sumber makanan. Sumber makanan yang dapat diperoleh magnesium yaitu kita dapat memperolehnya dari kacang-kacangan, polong-polongan, biji-bijian, kemudian juga sayur-sayuran hijau, dan lainnya. Kemudian RDA dari magnesium ini yaitu 150 sampai 350 mg.
Kemudian lanjut ke mineral mikro lainnya yaitu potasium. Fungsi fisiologis dari potasium yaitu air, elektrolit, dan keseimbangan pH yang kemudian transfer membran sel. Kemudian kofaktor enzimnya yaitu pyruvate kinase. Kemudian gejala kekurangan. Apabila seseorang kekurangan potasium, maka dia akan mengalami gejala seperti kelemahan otot, sikap mental apatis, jantung lemah, kemudian kelumpuhan, kerapuhan pada tulang, dan lainnya. Kemudian gejala kelebihan. Apabila seseorang kelebihan potasium, maka dia akan mengalami konsentrasi kalium serum yang tidak normal, kemudian jantung berat dan bahkan serangan jantung. Kemudian sumber makanan. Potasium ini dapat diperoleh dari makanan seperti buah-buahan kering seperti jeruk, kemudian alpukat, pisang, kentang, kemudian kacang, kemudian tomat, buah-buahan seperti tomat, kemudian gandum, produk susu, telur, dan lainnya. Kemudian RDA dari potasium ini yaitu 4.500 sampai 4.700 mg. Kemudian lanjut ke mineral makro lainnya yaitu sodium. Fungsi fisiologis dari sodium yaitu pH air dan pengaturan elektrolit, yaitu transmisi saraf, transmisi kontraksi otot. Kemudian kofaktor enzim yaitu Na+. Kemudian gejala kekurangan. Gejala kekurangan dari sodium ini dapat mengakibatkan seperti atrofi otot, kemudian pertumbuhan terhambat, penurunan berat badan, dan lainnya. Kemudian gejala kelebihannya itu akan mengakibatkan hipertensi, kemudian udam. Sumber makanan dari sodium ini dapat diperoleh dari garam meja, daging, makanan laut, keju, roti, sosis, sayuran, dan lainnya. Kemudian RDA dari sodium ini yaitu 1000 sampai 1500 mg. Kemudian selanjutnya yaitu mineral makro sulfur. Fungsi fisiologis dari sulfur yaitu komponen asam amino, asam lipoat, dan 2 vitamin yaitu tiamin dan biotin. Kofaktor enzimnya tidak ada dan gejala kekurangannya itu maka akan mengakibatkan mual, atrofi otot, pertumbuhan terhambat, kemudian penurunan berat badan. Gejala kelebihannya itu tidak ada dan sumber makanannya itu dapat diperoleh dari makanan protein daging, unggas, kemudian ikan, telur, susu, keju, kemudian kacang polong dan kacang-kacangan. Kemudian selanjutnya kita ke mineral mikro. Mineral mikro ini terdiri dari besi, seng, tembaga, selenium, kromium, iodium, mangan, molybdenum, kemudian fluorin. Yang pertama yaitu besi. Fungsi fisiologis dari besi yaitu komponen dari hemoglobin dan mioglobin untuk transportasi O2 dan digunakan dalam sel. Kemudian kofaktor enzim yaitu heme-enzim, katalase, sitokroms, kemudian myeloperoxidase. Kemudian gejala kekurangan yaitu kelusuhan, kelelahan, anemia, kemudian penurunan resistensi terhadap infeksi, kemudian sakit pada lidah, stomatitis, dan lainnya. Kemudian kelebihan, maka kelebihannya itu akan mengakibatkan hemokromatosis, istilah digunakan untuk menunjukkan iron overload atau keracunan yang ditemukan dan kerusakan jaringan. Jadi apabila kelebihan maka dia akan mengakibatkan kerusakan jaringan. Kemudian sumber makanan.
Sumber makanan yaitu organ daging seperti hati, kemudian kerang, tiram, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Kemudian RDA dari besi ini yaitu 12 sampai 26 mg. Kemudian selanjut yaitu seng. Fungsi fisiologis dari seng ini yaitu metabolisme energi, metabolisme sintesis protein, pembentukan kolagen, alkohol detoksifikasi, eliminasi karbon dioksida, pematangan seksual, penggunaan indera perasa dan penciuman. Kemudian kofaktor enzim yaitu DNA, RNA, polimerase karbonik anidirase dan lainnya. Kemudian gejala kekurangan seng, maka itu kurang penyembuhan luka, pertumbuhan di bawah normal, kemudian kelainan indera penciuman, perubahan pada rambut, kuku, terbelakang pengembangan sistem reproduksi. Kemudian kelebihannya di sini tidak ada, dan sumber makannya itu dapat diperoleh dari tiram, kemudian gandum, daging sapi, hati, kemudian unggas, biji-bijian. Kemudian RDA-nya yaitu 10 sampai 18 mg. Kemudian lanjut mineral mikro lainnya yaitu tembaga. Fungsi fisiologisnya yaitu pemanfaatan zat besi, kemudian lemak, kolagen, kemudian pigmen sintesis, kemudian neurotransmitter. Kemudian kofaktor enzimnya yaitu oksidas, kemudian monooksigenase, kemudian superoksid dismutase. Kemudian gejala kekurangan yang terjadi yaitu anemia, kemudian kelainan tulang. Kemudian selanjutnya yaitu sumber makanan dan dapat diperoleh dari hati, kemudian kerang, biji-bijian, kacang-kacangan, telur, daging, ikan, dan lainnya. Kemudian RDA-nya itu 220 sampai dengan 900 mg. Kemudian lanjut mineral mikro lainnya yaitu selenium. Selenium ini memiliki fungsi fisiologis yaitu melindungi kerusakan sel oleh hidrogen peroksida dan radikal bebas. Kemudian kofaktor enzimnya yaitu glutationi, kemudian peroksidase dan lainnya. Kemudian gejala kekurangan, maka itu akan mengakibatkan mialgia, kardiak, miopati, kemudian kerapuhan sel, degenerasi pankreas. Kemudian sumber makanan itu dapat diperoleh dari daging, unggas, ikan, produk susu. Kemudian RDA-nya itu 20 sampai dengan 30 mg. Kemudian lanjut kromium. Fungsi fisiologis kromium yaitu penggunaan normal dari glukosa darah dan fungsi insulin. Kofaktor enzimnya di sini tidak ada. Kemudian gejala kekurangannya, maka itu akan mengakibatkan kelainan metabolisme glukosa dan lemak. Kemudian sumber makannya itu dapat diperoleh dari jamur, plum, organ daging, kemudian roti gandum dan sereal. Kemudian RDA-nya itu 15 sampai 30 mg. Kemudian lanjut iodium. Iodium ini memiliki fungsi fisiologis yaitu sintesis hormon tiroid. Kemudian gejala kekurangannya itu pembesaran kelenjar tiroid, kemudian peningkatan lemak darah dan lainnya. Kemudian sumber makanannya itu garam beriodium, air garam, makanan hasil laut, biji bunga matahari, jamur, hati, dan lainnya. Kemudian RDA-nya itu 120 sampai 150 mg. Kemudian mangan. Mangan ini
digunakan sebagai fungsi otak, kolagen, tulang, pertumbuhan urea, sintesis, metabolisme, dan lainnya. Kemudian kofaktor enzimnya itu araginase, kemudian ada PEP dan lainnya. Kemudian gejala kekurangan, maka itu akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan kelainan tulang dan gangguan fungsi SSP. Kemudian itu apabila kelebihan, maka itu kerusakan hati dan otak. Kemudian pada bayi dengan penyakit hati. Kemudian sumber makannya itu diperoleh dari kulit gandum, kacang-kacangan, kemudian selada, blueberry, nanas, makanan hasil laut dan lainnya. Kemudian itu RDA-nya itu 1,8 sampai 2,3 mg. Kemudian lanjut molybdenum. Jadi dia tuh memiliki fungsi sosiologis, metabolisme purin, pirimidin, kemudian pteridines, kemudian oksidasi. Kemudian lanjut kofaktor enzimnya itu ada sulfat oksidase, kemudian ada senti oksidase dan lainnya. Kemudian lanjut apabila dia kekurangan molybdenum, maka dia itu akan mengakibatkan sulfit ekskresi, kencing sulfit, dan ekskresi urat. Kemudian kalau dia itu kelebihan, maka akan mengakibatkan gout. Kemudian lanjut apabila dia sumber makanannya itu terdiri dari kedelai, lentil, gandum, kemudian oat, beras, roti, dan lainnya. Kemudian kita lanjut ke fluorin. Fluorin ini memiliki fungsi fisiologis, yaitu pemeliharaan gigi dan struktur tulang. Kemudian apabila dia itu kekurangan fluorin, maka akan mengakibatkan karies gigi, masalah tulang, dan lainnya. Dan apabila dia itu kelebihan fluorin, maka dia itu akan mengakibatkan macam-macam bintik seperti ada bintik-bintik pada gigi, kemudian tuh mual, muntah, asidosis, kemudian ritme jantung, kemudian mual dan lainnya. Kemudian sumber makanannya itu dapat diperoleh dari sumber makanan seperti ikan, daging, dagingan, kemudian kacang-kacangan, padi-padian dan lainnya. Kemudian RDA-nya itu 1,2 sampai 3,1 mg. Jadi itulah tadi presentasi saya mengenai materi air dan mineral pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.